Minasang, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi dengan Sensei. Kali ini Sensei akan mengajarkan kalian kanji dasar, ya. Apa itu kanji? Kanji itu adalah tulisan yang asalnya dari bahasa Cina, ya, diserap ke dalam bahasa Jepang. Tentunya ucapannya berbeda dong ya dari bahasa Cinanya, ya. Oke. Kita mulai. Di sini ada kanji-kanji bilangan nih ya. Sensei akan mengajarkan kalian kanji bilangan. Nah, gambar yang pertama itu kanji bilangan 1. 1 itu bahasa Jepangnya. Nah, di sini ada dua pengucapan ya. 1 menurut Kunyomi. Kunyomi itu asli dari bahasa Jepangnya, dan Onyomi dari bahasa Cina. Nah, sekarang yang di sini yang ada tulisan hiragananya itu adalah dari Kunyomi. Kunyomi, kanji ini dibacanya hitotsu, ya. Hitotsu. Tuh, ada tulisannya ya, hitotsu, ya. Kemudian kalau menurut Ongyomi-nya ada tulisan katakananya dibacanya ichi. Ya enggak? Kanji ichi. Nah, di sini juga ada tulisannya ichi. Nah, ya. Oke. Kita lihat contoh-contohnya nih. Nah, penulisannya gimana Sensei? Cuma satu aja penulisannya ya, garis ke samping ya. Ichi, ya. Biasanya kita mengenalnya ichi aja ya. Bisa juga dalam bahasa Cina, bahasa Jepangnya dibacanya hitotsu. Kita ambil contoh nih. Di situ ada contoh tuh, satu kalimat, nomor 1 dan nomor 2. Kita lihat contohnya. Watashi tachi wa kuchi ga hitotsu arimasu. Nih di sini nih ada tuh. Watashi tachi wa kuchi ga hitotsu arimasu artinya kita punya satu mulut. Kuchi itu mulut ya kan? Watashi tachi kita. Hitotsu tadi satu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kanji kedua. Ya, bacaan untuk garis yang satu tadi dibacanya ichi, tadi kan ichi. Nah, biasanya dipakai untuk kalimat apa? Ichiji. Ichiji artinya apa? Di sini kita lihat. Ichiji itu pukul 1 atau jam 1 ya. Kemudian ichigatsu. Ichigatsu di sini artinya bulan Januari. Oke, yang tadi hitotsu ada hitotsuki, artinya 1 bulan ya. Yang tadi ya, yang nomor 1 ya. Kemudian ada juga dibacanya itsu. Itsu artinya kapan ya. Nah, ini kanji yang pertama. Kemudian kanji yang kedua, ini dibacanya nih garisnya yang pertama 1 dulu di atas. Kemudian garis yang keduanya di bawah lebih panjang ya. 2 kaku artinya 2 penulisan ya. Ya, yang pertama dibacanya putatsu. Ya. Kita ambil contoh putatsu. Nah, di sini ada ya. Putatsu ya. Kita ambil contohnya misalkan mewa putatsu arimasu. Mimi mo putatsu arimasu. Di sini ada mewa putatsu arimasu. Mimi mo putatsu arimasu. Artinya mata kita ada 2, ya kan? Telinga kita juga 2, ya kan? Kemudian contoh yang kedua, putatsuki, artinya 2 bulan, ya. Kemudian bacaan yang kedua dibacanya ni, ya, niji, artinya pukul 2 atau jam 2. Kemudian nigatsu, artinya bulan Februari. Ya, itu kanji yang ni atau putatsu. Ya, kanjinya seperti itu ya, 2 penulisan ya. Oke, lanjut sekarang kanji sang atau dibaca juga mitsu ya. Nah, penulisannya seperti itu ya. Ya, di atasnya garis 1 2 3, yang paling bawah lebih besar ya. Maaf, lebih panjang ya. Jadi 3 kaku, 3 penulisan. Dibacanya dalam Kunyomi dibacanya mitsu ya. Ada juga dibaca mi. Ongyominya dibaca san.
Kemudian ada juga dibaca Mitsu ya. Kita lihat contohnya. Koko ni tamago ga Mitsu arimasu. Kita lihat di sini ada bacaannya. Ya. Koko ni tamago ga Mitsu arimasu. Jadi di sini ada 3 butir telur. Tamago telur ya. Koko ni di sini ya. Oke, lanjut. Kemudian mi. Mitsuki artinya 3 bulan. Kemudian san. Sanji artinya pukul 3 atau jam 3 ya. Kemudian sangatsu artinya bulan Maret. Kemudian ada tulisan Mitsu ya. Kemudian kanji berikutnya kita buka ya. Nah, ini kanji apa ya? Kalau dalam bahasa Cinanya bisa dibacakan dalam ongyomi ya. Ongyominya dibaca yon ya. Nah, kalau kungyominya dibaca yotsu ya, yotsu. Nah, penulisannya tuh seperti itu. Garis samping. Kemudian bikin seperti itu. Kemudian bikin dulu ya, seperti itu. Bikin kayak jendela dulu, kiri kanan dan bawahnya tutup. Ya. Bikin garis di samping kiri dulu, kemudian bikin lengkung, bikin jendela ya, seperti jendela kiri kanan dan bawahnya tutup. Ada 5 penulisan, 5 kaku ya. Oke, ini dibacanya yotsu. Yotsunya di situ, yotsu yang satunya kecil ya. Contohnya nih, irosha wa kuruma ga yotsu, hitensha wa kuruma ga nitsu arimasu. Nah, artinya di sini juga ada nih ya. Irosha wa kuruma ga yotsu, hitensha wa kuruma ga futatsu arimasu. Artinya mobil punya 4 roda, sementara sepeda punya 2 ya. Kemudian yang keduanya dibaca yo. Yoji artinya di sini kita lihat yoji pukul 4 atau jam 4. Kemudian yosuki di sini ada 4 bulan. Kemudian bisa juga dibaca yon ya. Yonsen artinya 4000. Kemudian shi juga bisa, shigatsu artinya bulan April. Kemudian ini secara ongyomi ya, kalau katakana tulisannya ya. Kemudian nihon ni wa shi ki ga arimasu. Jadi di Jepang shiki ga arimasu. Di Jepang ada 4 musim ya. Nihon ni wa shiki ga arimasu. Di Jepang ada 4 musim. Kemudian bisa juga dibaca yotsu ya. Lanjut, sekarang kanji go. Go ada 4 penulisan, lihat. Pertama atasnya dulu ya. Kemudian garis ke bawah. Kemudian ditutup seperti ini. Dan bawahnya ditutup seperti ini, panjang ya. Ada 4 penulisan yon kaku ya. Kemudian secara kunyomi dibacanya isutsu. Nah, di sini kita lihat tuh ya, isutsu tuh ya, isutsu. Oke, kita ambil contohnya di sini dulu, baca ya. Koko ni tamago ga futatsu to ringo ga mitsu arimasu. Kita baca di sini. Koko ni tamago ga futatsu to ringo ga mitsu arimasu. Kemudian minna de isutsu arimasu. Kita lihat lagi di sini. Minna de isutsu arimasu. Artinya di sini ada 2 telur dan 3 apel. Jadi ringo itu apel, tamago telur kan ya. Kemudian minna de jadi semuanya, seluruhnya. Isutsu arimasu ada 5 ya. Jadi ini secara
Kungyomi ya, Kungyomi. Kemudian secara Ungyomi dibacanya go ya, go. Goji artinya apa? Pukul 5 atau jam 5. Kemudian Gogatsu apa? Gogatsu bulan apa? Bulan Mei ya. Lanjut sekarang. Kemudian ini dibaca kanji 6 ya. Ada 4 penulisan Yonkaku. Pertama begini, atasnya dulu, kemudian garis, kemudian garis yang sebelah kiri dulu, kemudian yang sebelah kanan ya. Ini roku ya, secara Ongyomi roku ya, secara Kungyomi dibacanya mutsu. Mutsu. Kita ambil contoh di sini ya. Kalau mau bacanya di sini boleh ya. Oke. Putatsuto yotsude mutsu ni arimasu. Nih, putatsuto yotsude mutsu ni arimasu ya. Artinya apa? 2 ditambah 4 ya. 2 ditambah 4 menjadi sama dengan berapa? 6. Mutsu 6 ya. Jadi ini kanji 6 ya. Kemudian kanji mu. Mutsuki artinya 6 bulan ya. Kemudian dibacanya roku. Rokuji artinya pukul 6. Kemudian rokugatsu artinya bulan Juni ya, bulan Juni. Oke. Lanjut, sekarang kita lihat kanji apa sensei ini? Kanji nana atau dalam Kungyomi dibaca nanatsu. Nanatsuki. Nah, penulisannya gimana sensei? Begini dulu. Ya. Baru ke sini ada 2 penulisannya ya. Nah, nanatsuki. Ya. Kita lihat di sini, betul nggak nanatsuki? Nanatsu, nanatsuki contohnya ya. Betul, nanatsuki artinya apa? 7 bulan. Kemudian bisa dibaca juga shichi. Nah, shichiji artinya apa? Shichiji pukul 7 atau jam 7. Kemudian ada lagi dibaca shichigatsu. Shichigatsu apa artinya? Bulan Juli ya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Ini hachi. Hachi ada 2 penulisan ya. Pertama seperti ini, yang kedua seperti ini ya. Nah, ini hachi ya. Atau dalam Kungyomi dibaca yatsu. Nah, ya, yatsu no hanbun wa yotsu desu. Artinya apa sensei? Yatsu no hanbun wa yotsu desu. Artinya separuh dari 8, hanbun itu kan setengah ya. Separuh dari 8 adalah 4 ya. Kemudian ya, yasuki. Yasuki artinya apa? 8 bulan ya. Ini secara Kungyomi ya. Sekarang Kungyomi hachi. Hachiji artinya apa? Pukul 8. Hachiji pukul 8 atau jam 8 ya. Kemudian hachigatsu artinya bulan Agustus ya. Kemudian ada lagi berikutnya, ini kanji kyu ya. Apa kanji kyu secara Kungyomi ya? Secara Kungyomi dibacanya kokonotsu. Ini ada 2 penulisan. Pertama begini, yang kedua begini ya. Oke, ada 2 penulisan, 2 nikaku ya. Kita lihat secara Kungyomi dibaca kokonotsu. Kokonotsu ya. Contohnya di sini yotsuto, isutsuto ya. Kokonotsu ni narimasu. Kita lihat artinya apa? Yotsuto, isutsuto, kokonotsu ni narimasu. Artinya 4 ditambah 5, isutsu 5 kan, sama dengan 9. Kokonotsu 9. Ni arimasu. Sama dengan 9 ya. Kemudian dibaca apa yang ini? Iya, kokonotsu tsuki. Kokonotsuki
artinya 9 bulan. Kemudian secara ongyomi, kuji, bukan kyuji tapi kuji ya. Maka dibacanya kuji, artinya pukul 9 atau jam 9. Kemudian kugatsu, artinya bulan September ya. Kemudian ada lagi Q ya, bisa dibaca ku, bisa baca Q kan ya, Q. Jadi dibacanya Hongga Kyusatsu Arimasu. Contohnya apa? Hongga Kyusatsu Arimasu. Jadi buku ada 9 buah ya. Ini untuk kanji Q ya, atau kokonotsu ya. Secara kungyomi dibaca kokonotsu, secara ongyomi dibaca ku atau Q ya. Kemudian yang terakhir kanji ju. Ju secara ongyomi ya. Ju, bagaimana penulisannya? Ada 2 penulisan ya. Pertama begini, yang kedua ke bawah ya. Oke, seperti tambah ya. Oke, dibacanya toka, to ya, to. Di sini ada contohnya. Apa tuh? Kita lihat. Itsutsu to, itsutsu de to ni narimasu. Ya, kita baca di sini. Itsutsu to, itsutsu de to ni narimasu. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10 to ya. Ini to. Kemudian kanji berikutnya dibaca to-nya tidak pakai o tapi to doang. Dibacanya tochuki, artinya 10 bulan ya. Kemudian dibaca juga ju ya kan, juji artinya jam 10 ya. Atau dibaca juga jugatsu, artinya jugatsu bulan Oktober. Ini ju ya, ada jukai, ada nih di sini deh. Jukai artinya tingkat 10 atau 10 kali. Kemudian ada juken. Di sini ada artinya nih ya, juken artinya 10 gedung atau bangunan. Kemudian ada jusatsu. Di sini jusatsu artinya 10 buku atau majalah. Kemudian ada jusoku. Jisoku ya, dibaca jisoku artinya 10 pasang, misalnya sepatu ya, jisoku ya. Kemudian ada ini bisa dibaca ju, bisa dibaca ji ya. Jiten artinya angka atau nilainya 10. Kemudian ada jubai atau jipai ya, maaf, jipai. Ini dibacanya 10 gelas. Biasanya berhubungan dengan gelas, cangkir kayak gitu, pai hai ya. Ya, nanti kita belajar tentang itu. Kemudian ada jipon. Jipon itu 10 batang atau misal tongkat, pensil. Nah, yang berhubungan dengan pon gitu biasanya berhubungan dengan benda-benda yang panjang-panjang ya. Nanti kita belajar tentang itu. Oke. Pelajaran dari Sensei cukup sekian mengenai bilangan ya. Bilangan-bilangan yang kanji ya. Sekarang kita belajar tentang kanji bilangan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik, cara penulisannya dan contoh-contohnya. Jadi sekali lagi, dalam kanji itu ada pengucapannya, ada yang secara kunyomi, ada onyomi. Kunyomi tadi dari bahasa Jepangnya ya. Nih ada tulisannya, kunyomi asli dari bahasa Jepangnya, onyomi biasanya diambil dari bahasa Cina ya. Biasanya ada yang kunyomi itu sekali lagi yang ada tulisan hiragana. Kalau yang onyomi biasanya tulisannya dengan katakana ya. Begitu pelajaran
dasar, kanji dasar bahasa Jepang tentang bilangan ya. Oke, sampai di sini Sensei akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.